ini perlu pertimbangan dan diskusi yang lebih mendalam lagi. Jadi tidak sepraktis itu kemudian dikemas jadi marketplace kemudian tersebar itu. Dan itu juga rawan-rawan juga, namanya teknologi kan punya min plusnya gitu ya. Kalau tidak semakin di-upgrade itu semakin ketat, itu rawan juga dengan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu kualitas pendidikan dulu atau dari kualitas gurunya dulu dengan kesejahteraan guru tersebut. Bisa saja ya, Anda itu misalkan adik saya ya, karena sebenarnya yang butuh banget untuk formasi guru ini adalah di daerah terpencil di sana. Tapi karena Anda adik saya di jabatan ya, kemudian saya inputkan saja di situ. Ya, data-data Anda yang sudah bagus ya, sudah PPG dan sebagainya itu kemudian saya tarik untuk di daerah saya di sini gitu atau di daerah Anda sendiri kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat datang di podcast pertama Demas Tainu Purworejo. Podcast kali ini kita akan membahas terkait marketplace pendidikan di Indonesia. Tentunya dengan tema yang sangat menarik, tidak kalah menarik juga kita mendatangkan narasumber yang luar biasa kita pada sore hari ini. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Lia ya. Nggih, Bapak. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz MAG. Beliau juga merupakan salah satu dosen dari Stainu Purworejo. Monggo Bapak bisa menyapa teman-teman sekalian untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada dan juga para praktisi maupun dari pengamat pendidikan di Indonesia, perkenalkan saya Abdul Aziz, saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo. Ngomong-ngomong ini Bapak mengajar di bidang apa ya Pak? Iya, kebetulan saya mengajar mata kuliah politik dan kebijakan pendidikan ya, juga mengajar pendidikan anti korupsi dan juga berbagai disiplin pendidikan yang ada di Stainu Purworejo, terutama bidang saya di manajemen pendidikan Islam. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Di sini Pak Aziz juga merupakan dosen favorit saya kebetulan ini Pak. Terima kasih. Iya. Kalau ada pekerjaan lain selain jadi dosen Pak? Iya, biasanya saya sebenarnya konten kreator juga ya, tapi memang saya jarang meliputnya dan saya jarang mengasih tahu ke teman-teman juga. Saya juga biasa meneliti dan juga menulis. Saat ini sedang studi lanjut S3 di UIN Wali Songo Semarang. Program studi Islam dengan konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Nantinya saya akan meneliti dari sisi internasionalisasi pendidikan tingginya di situ. Oke, luar biasa sekali. Ternyata masih belajar di S3 ya Pak. Iya. Sambil menjadi konten kreator juga luar biasa, sangat produktif sekali beliau. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan simak cuplikan video berikut ini. Kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu, mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, pool talenta ini adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini, ya. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru
yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar ya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Ya, jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS. Kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja. Tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Ya, tapi ini bersifat dinamis. Setiap tahun tergantung. Kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi penutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik ya dan data-data lain ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi, dan ini dikunci. Sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen, Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu. Pada saat ada posisi terbuka, karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini, dan calon gurunya menerima, ya langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi, dikunci hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke, mungkin setelah kita melihat video tadi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan karena melihat keresahan
saya terkait isu marketplace pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu, menurut Bapak sendiri, marketplace pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari tayangan video tadi, itu kan Menteri Nadiem itu menyampaikan di sesi rapat kerja dengan Komisi 10 DPR itu terkait dengan wacana ke depan dari bidang Kementerian Pendidikan ini. Menurut saya ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa ya untuk masa depan. Dalam konteks hal ini masa depan. Jadi bukan saat ini. Mungkin kalau untuk saat ini itu banyak pro kontra. Ini terbukti juga ketika dalam raker saat itu ya, banyak DPR itu juga yang menolak ya. Tapi penolakan ini juga ada dua hal. Ada yang menolak penuh, ada yang juga setengah menolak. Setengah menolak di sini terkait dengan diksi dari istilah marketplace itu sendiri yang harusnya jangan terlalu kapitalis mungkin bahasanya gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Tapi menurut saya secara umum ini adalah konsep dan terobosan yang sangat baik ke depan ya, untuk menyelesaikan salah satu dari beberapa persoalan pendidikan di Indonesia. Salah satu gitu ya, karena kompleks persoalan pendidikan di Indonesia itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terkait tadi yang Bapak paparkan terkait istilah dari marketplace, yang mungkin dari kami sendiri orang-orang awam mendengar kata marketplace itu seperti sesuatu yang perjualbelikan gitu Pak. Nah, menanggapi hal itu, kenapa sih harus ada istilah marketplace? Kenapa enggak teacher place atau database yang lainnya? Kenapa harus menggunakan kata marketplace? Mungkin dari sudut pandang Bapak sendiri seperti apa? Ya, kita hanya berusaha menafsirkan menafsirkan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya background dari Pak Menteri sendiri atau Mas Nadiem sendiri, Mas Menteri ini kan sebenarnya beliau memang dari teknokrat ya, atau beliau ahli di bidang online ya, teknologi dan informasi di situ. Dan terutama saya juga meyakini di belakang Mas Menteri ini juga banyak sekali para pakar-pakar pendidikan di situ ya, yang memberikan masukan dan sebagainya. Termasuk jangan lupa ya, kurikulum Merdeka yang terbaru ini kenapa pakai bahasa Merdeka? Padahal secara filosofi itu sama dengan kurikulum sebelumnya. Kenapa memakai diksi bahasa Merdeka itu yang tergolong baru, tapi sebenarnya Ki Hajar Dewantara pun juga sudah melakukannya kan begitu. Ini hanya masalah kata saja ya, yang menurut saya memang juga kurang dibiasakan saja di masyarakat kita. Jadi menurut saya marketplace itu hanya sebagai bisa sebagai pancingan awal saja ya, yang namanya tawaran kan bisa saja nanti bisa berubah gitu. Nah, orang-orang itu secara umum masyarakat kita itu tahu marketplace ini adalah sebuah semacam e-commerce gitu ya. Jadi kalau di kita kan ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee kan gitu, Lazada. Jadi tahunya itu seperti itu. Jadi dugaan saya ya, ini dari Mas Menteri ini nantinya mengeluarkan kata ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, agar masyarakat awam yang umum yang sudah memang terbiasa dengan bahasa marketplace itu jadi paham. Ya, masalah itu diperdebatkan, harusnya yang lebih sopan, yang apa itu masalah lain gitu. Tapi yang terpenting arahnya ini mau ke situ, itu bisa dipahami dulu oleh masyarakat. Ya, itu analisis dari saya seperti itu gitu ya. Oke, Bapak, terima kasih. Menanggapi dari pihak masyarakat sendiri, jika tidak ada penjelasan dari Bapak Menteri sendiri, kemungkinan kan memang menjadikan penafsiran ganda, nggih, Pak? Iya, betul. Nah, maka dari itu, dari kami juga sangat membutuhkan arti dari marketplace tersebut itu agar tidak rancu terhadap orang-orang awam seperti kami. Itu, Pak. Ya, sebenarnya marketplace itu sendiri kan sebenarnya ya, kalau ekonomikan gitu bahasanya kan platform untuk memasarkan ya, pemasaran juga layanan lah seperti itu. Tetapi di dalam istilah Mendikbud ini atau Mas Menteri itu sendiri kan sebenarnya marketplace ini yang beliau canangkan ini hanya sebatas platform untuk database saja kan, database para guru. Ya, para guru di sini itu tidak sembarangan
yang diinputkan ke marketplace itu kalau tidak salah yaitu beberapa kan yang prajabatan itu ya. Jadi dia yang sudah lulus PPG ya, prajabatan. Kemudian juga sebenarnya di situ juga ada honorer juga gitu, dan juga calon ASN. Jadi nantinya para guru itu dimasukkan di database tersebut ya, yang nantinya database itu bisa diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi nantinya sekolah-sekolah ini yang memang problem kita di pendidikan itu kan kekurangan guru. Kuantitasnya kurang, kualitasnya juga rendah. Nah, maka yang masuk di situ itu nanti adalah guru-guru yang dianggap berkualitas karena sudah lulus prajabatan PPG, lulus ASN yang juga itu memenuhi seleksi-seleksi, dan juga itu masih statusnya masih honorer. Karena apa? Nanti kalau sudah diverifikasi, misalkan sekolah A itu mengambil dari yang marketplace itu harus sudah memverifikasi itu. Artinya yang tadinya masih honorer, kemudian otomatis menjadi ASN. Itu begitu. Arahnya kan seperti itu. Jadi ini hanya untuk pemerataan guru saja di wilayah-wilayah. Gitu ya. Tapi boleh jadi kurang juga bisa memiliki impact positif ya dalam hal pengentasan nasib guru dalam hal ini Mbak seperti nasib kompensasi ya, kompensasi, kemudian juga jumlah guru yang masih banyak sekali di situ, dan juga pemerataan ini saya rasa ini perlu pertimbangan dan diskusi yang lebih mendalam lagi ya. Jadi tidak sepraktis itu kemudian dikemas jadi marketplace kemudian tersebar itu. Dan itu juga rawan-rawan juga, namanya teknologi kan punya min plusnya gitu ya. Kalau tidak semakin di-upgrade itu semakin ketat, itu rawan juga dengan KKN, korupsi dan nepotisme. Siapa yang menjamin data-datanya di situ kemudian di-upgrade? Ya, kalau nggak di situ nggak ada integrasi juga kewenangan antara Pemda, ya pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan yang kemudian menjalankan sistem marketplace itu sendiri. Bisa saja ya Anda itu misalkan adik saya ya, karena sebenarnya yang butuh banget untuk formasi guru ini adalah di daerah terpencil di sana. Tapi karena Anda adik saya di jabatan ya, kemudian saya inputkan saja di situ ya data-data Anda yang sudah bagus ya, sudah PPG dan sebagainya, itu kemudian saya tarik untuk di daerah saya di sini gitu, atau di daerah Anda sendiri kan gitu. Itu juga menurut saya kelemahan-kelemahan yang baru muncul sekarang yang bisa kita analisis itu seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Menanggapi terkait paparan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira efisien nggak sih jika marketplace pendidikan ini diterapkan pada tahun ini? Ya, untuk tahun ini jelas belum ada penerapan ya. Tahu saya ya di beberapa memang media, dan juga saya langsung melihat ya sidang Mas Menteri dengan membawa 3 kementerian yang lain ya, di sana ada Kemenku, kemudian Pan RB, dan juga Kementerian Dalam Negeri di situ bersama Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ini sebenarnya penyanangan ini kan itu akan diterapkan mulai tahun 2024. Tetapi juga akan ancang-ancang bersiap-siap itu November 2023 ya. 2023 November nanti honorer, semua honorer ini siap-siap gitu ya, siap-siap. Bahasa kasarnya itu dihapus semua honorer itu, seperti itu ya, karena akan dibawa, diarahkan ke situ marketplace itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian nanti nasib-nasib honorer yang ada ini? Nah, makanya menurut Mas Nadiem ini semuanya itu kemudian nanti didata, jadi tidak hilang tapi didata ya. Data itu kemudian nanti ada yang dimasukkan ke PPG prajabatan, kemudian ada yang kemudian setelah ini nanti marketplace-nya jadi di tahun 2024, ini kan juga otomatis kebijakan juga perlu toh, kebijakan perlu. Makanya ini juga sedang melakukan revisi undang-undang ASN juga ya, ada revisi undang-undang aparatur sipil negara di situ, terutama dalam hal manajemen ASN-nya di situ. Semuanya sekarang digitalisasi itu di situ. Jadi intinya pemerintah ingin mengentaskan 1 juta honorer ya dalam setahunnya itu, agar bisa terserap semuanya
tidak lagi digaji sekedarnya, tetapi dengan sistem penggajian yang memang standar penggajian ASN itu di situ, melalui P3K di situ. Nah, itu semuanya nanti harapannya bisa terserap ya atau terakomodir melalui marketplace ini gitu. Jadi bukan berarti honorer itu hilang dalam sekejap, tetapi diakomodir melalui teknologi itu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Kalau melihat ini itu ya cukup bagus gitu ya. Tetapi ya saya sampaikan tadi tidak sepraktis itu. Oke. Iya. Oke, Bapak, terima kasih. Menanggapi terkait tadi di bulan November 2023 kemungkinan kan Iya. akan diterapkan marketplace nih. Nah, pada awal tahun 2024 kan ada pemilu besar-besaran ya Pak ya. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi atau tidak sih Pak? Kalau pengaruh tidaknya itu jelas ada pengaruh ya, ada pengaruh. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan ya di dalam kelas itu, politik dan kebijakan pendidikan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan pendidikan itu tergantung dari sisi atmosfer politik yang ada di situ. Atmosfer politik yang ada itu juga mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ada. Makanya kita bisa melihat ya tanpa terlepas dari kecurigaan yang ada gitu ya. Kenapa ini kemudian dibuat ya? Ketika akan pilpres, ya dibuat seperti itu. Ya, kenapa enggak sedari dulu kan seperti itu? Dan bahkan di rapat itu antara Mas Menteri dengan DPR itu juga membahas. Jadi ada salah satu DPR itu yang menyampaikan sudah 7 tahun tidak rekrutmen ASN. Ya, ini kan sebenarnya honorer menumpuk banget. Ini kan karena sekian tahun, sekian lamanya, hampir 10 tahun tidak ada pengangkatan ASN. Padahal pensiun puluhan ribu itu banyak, pensiunan ASN. Kemudian ASN yang meninggal, wafat, itu juga banyak. Bahkan yang mengundurkan diri juga ada. Kemarin ini juga baru ada yang lulus tes kemudian mengundurkan diri. Ini kan tentu juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama di situ. Kalau pertanyaannya ada pengaruhnya atau tidak ya pasti ada pengaruhnya itu di situ gitu ya. Walaupun kita sebagai masyarakat awam itu sulit ya untuk melihat di mana titik pengaruhnya. Tapi kalau kita bisa mengamati, mencermati dengan seksama pasti ada di situ. Ya. Itu ada hubungannya semuanya. Itu kan sama dengan misalkan isu mau mengganti syarat minimal ya usia wakil presiden. Ya. Kenapa semakin diturunkan? Jadi semuanya ini saling terkait satu sama lain, gitu. Jadi begitu Mbak, kira-kira. Oke, terima kasih Pak atas paparan dan juga jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira nih Pak, menurut Bapak itu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu kualitas pendidikan dulu atau dari kualitas gurunya dulu dengan kesejahteraan guru tersebut? Ya, mungkin maksudnya Mbak Lia ini kualitas sistem pendidikannya gitu ya di Indonesia atau kualitas gurunya kan gitu. Ya, itu tentu yang jawaban yang pasti ya menurut saya itu kualitas sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya ini harus didealkan dulu. Ini mau kemana arahnya? Kiblatnya itu mau kemana kan begitu? Kira-kira seperti itu. Jadi ada istilah itu kalau lembaga Islam ya. Kiblatnya itu biasanya ke Al-Azhar kan begitu. Jadi nanti saya mau buat lembaga pendidikan Islam yang seperti Al-Azhar, walaupun nanti ada inovasi, ada kreasi sendiri yang pasti memiliki ciri khas dan perbedaan ya dibanding dengan Al-Azhar. Atau kalau yang lembaga pendidikan umum, kiblatnya kemana? Ke Finlandia ya atau ke Eropa yang lain kan begitu. Nah, saya rasa sistem pendidikan di Indonesia ini itu arahnya pasti sebenarnya sudah benar ya karena memegang teguh tradisi dan juga budaya pendidikan sendiri ya walaupun di situ tetap tidak bisa lepas dari adanya pengaruh budaya-budaya luar terutama kapitalis dari Belanda itu yang masih melekat banyak di sini terutama kalau kita melihat Nyun Sewu biasanya pegawai-pegawai zaman dulu itu dia seakan-akan
tinggi gitu ya. Maksudnya dia itu seakan-akan merasa besar, Iya. tinggi, kemudian menyuruh anak buahnya semaunya sendiri. Ini kan apa ya, feodalisme yang masih sebenarnya berkembang di pendidikan kita. Tapi kalau ASN sekarang kan berbeda. Dia makin apa namanya, karena mungkin berasal dari milenial juga ya, dia semakin banyak juga yang sudah sadar melek dengan budaya asli Indonesia, harusnya anggah unggu, saling sopan santun dengan yang lain walaupun dengan bawahannya ya seperti sahabatnya sendiri. Bahkan kita juga sudah melek guru dengan siswa itu harusnya seperti antara ayah dengan anak ya, orang tua dengan anaknya dan sebagainya, itu di situ. Tetapi sebenarnya menurut saya sistem pendidikan inilah yang harus kita cari strategi dan upayanya. Jadi metodenya saja mau dengan apa. Makanya kurikulum tiap menteri, tiap presiden berganti itu ya itu sebenarnya efek dari politik ya, konsekuensi politis. Dan juga yang kedua itu kita secara positive thinking, itu adalah upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dengan cara ini nggak bisa, oh coba dengan cara ini ya, bukan berarti juga uji coba juga, bukan, tapi kan namanya upaya itu kan harus dilakukan dengan konsekuensi yang ada itu di situ. Jadi menurut saya sistem pendidikannya baru nanti mengurus kepada termasuk SDM-nya di situ. Nah, SDM itu memang harus ya, tapi SDM itu juga kompleks. Di situ harus ada SDM bagus, bekerja di lembaga swasta, gajinya kecil, nggak boleh kemana-mana. Sebagaimana ketika ada rekrutmen PNS dan sebagainya, guru itu ikut ya. Kemudian kita ikut jadi PNS, lembaga yang ditinggalkan swasta yang kecil yang punya guru yang berkualitas ditinggalkan oleh guru yang berkualitas. Terus lembaganya bagaimana ini? Kan begitu. Masih mending lembaga yang negeri. Makanya saya setuju salah satu DPR itu yang mengusulkan jangan ada diskriminasi ya antara lembaga swasta dengan lembaga negeri, terutama di yayasan-yayasan ini. Selama ini mungkin sudah ada bantuan dana BOS dan sebagainya, tapi harapannya tidak hanya itu, gurunya pun harus diperbolehkan sebagai guru ASN di swasta. Karena bagaimanapun lembaga swasta ini kan membantu negara, ya membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun melalui yayasan dan badan penyelenggara lain. Jadi menurut saya kesimpulannya ya sistem pendidikannya Mbak di situ. Oke, terima kasih Pak. Terkait tadi sistem pendidikannya, kemudian di luar dari sistem pendidikan, berbicara terkait gurunya Pak. Nah, guru kan juga butuh yang namanya kesejahteraan tentunya Pak. Iya, Nah, betul. itu tanggapan dari Bapak terkait jika yang diprioritaskan itu kualitas dari pendidikannya, untuk guru-gurunya sejahteranya seperti apa sih Pak? Ya, jika sistem pendidikan nasional ini memang arahnya memang sudah berkualitas atau memprioritaskan kualitas lembaga pendidikan, pasti nanti mengerucutnya juga bahwa SDM-nya juga, karena SDM itulah yang kemudian nanti menjadi mesin pendorongnya ya untuk memproses peserta didiknya ini, yang mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi ya, dan sebagainya dalam Sisdiknas itu sebagai tugas utama guru di situ. Itu juga wajib untuk berkualitas di situ. Maka upaya-upaya pemerintah ini seperti memprofesionalkan guru ya, salah satunya dengan upaya PPG ya, kemudian dengan diklat-diklat dan seminar-seminar yang lain di situ ya, untuk meningkatkan kualitasnya guru itu di situ. Tentu gaji itu juga harus menyesuaikan. Tidak boleh dituntut guru harus pintar begini 4 kompetensi ya, pedagogik, sosial, kepribadian sampai dengan profesional itu sendiri, ketika tidak juga diberi keamanan dalam hal finansial ya. Bagaimana guru untuk konsen mengajar, kemudian ketika anak istrinya kelaparan di rumah atau suami dan anaknya kelaparan di rumah, begitu. Ini yang harus dipikirkan oleh lembaga ya, lembaga. Tapi kan lembaga ya itu tadi ya, tergantung dari sistem lembaga itu sendiri, manajemennya gitu ya, dan juga dari atasannya. Makanya menarik Mbak Lia, saya juga itu kebetulan judul tesis saya waktu S2 ya, jadi tentang manajemen kompensasi guru ya, dalam perspektif Islam. Itu saya menggali dari pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali itu rektor Universitas Nizamiyah pada waktu itu.
daerah dinasti Nizamul Muluk ya. Dia sebagai rektor dan juga guru-guru pada saat itu sangat sejahtera sekali. Kenapa? Karena ya dari atasan, dari wazir, seorang gubernur, raja, kemudian ke gubernur, dalam hal ini pemerintah pusat ya, itu dananya langsung dimasukkan ke sekolahnya langsung, langsung ke sekolah ya, dari sekolah itu langsung ke guru. Nah, model inilah marketplace itu ya, nanti selain marketplace guru itu juga ada model rekrutmen oleh sekolah. Jadi saya rasa saya menyambut baik itu persis seperti apa yang saya pikirkan waktu itu dalam mempertahankan tesis saya. Jadi ada uang untuk para guru, bayar para guru melalui sekolah. Ya, pemerintah punya uang dikelola oleh Kemenku. Pemerintah ini dalam hal ini wazir pada saat itu, kemudian dari wazir itu dikelola kan dilangsungkan dari wazir dari Baitul Mal. Baitul Mal itu Kemenku ya, Kementerian Keuangan, wazir kemudian langsung kepada sekolah itu sendiri, lembaga itu sendiri. Jadi tidak ada potongan-potongan di sini. Bahkan oleh Mas Menteri sendiri itu kan akan langsung dari wazir ini kan sebenarnya gubernur ya atau Pemda ini mau dipotong langsung dari pemerintah pusat ya, pemerintah pusat ini dikelola oleh Baitul Mal atau Kemenku itu sendiri, itu langsung nanti diberikan kepada sekolah ya, seperti dana BOS ya, cuman ini beda, ini untuk dana untuk guru ya, ini harapannya ini untuk menggaji tadi ya guru-guru yang ASN itu tadi. Nah, saya cukup baik juga ya kalau itu memang benar-benar diterapkan. Oke, terima kasih Pak. Berarti secara tidak langsung marketplace ini merupakan solusi baik untuk permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia atau malah justru sebaliknya nggih, Pak? Ya itu salah satu saja ya, salah satu untuk menangani pemerataan guru yang ada di berbagai wilayah. Itu saja ya menurut saya. Tapi ya belum juga mampu ya, mungkin masih perlu ada diskusi lagi ya untuk benar-benar marketplace ini benar-benar sistem yang bisa membangun semuanya. Kita tahu dalam tradisi Islam sendiri dan juga tradisi manajemen rekrutmen guru itu kita harus tahu. Tidak hanya misalkan begini, ya Mbak Lia beli barang ya. Ini guru yang mau diambil gamanya. Beli barang itu di Shopee itu harus yang dilihat apanya dulu. Bahwa ini barang asli, barang enggak, barang baik. Lihatnya dari mana, Mbak Lia? Dari data-data yang sudah ada, Pak. Ini penilaiannya kan, ini bintang berapa, itu kan begitu. Nah itu nanti bagaimana itu di situ? Itu kan juga belum jelas juga. Selama ini mungkin itu bisa tetap diambil, misalnya untuk di sekolah kami, saya ambil ini guru ini duduk di sekolah kami, tapi kami juga seleksi kembali di situ. Ya. Benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang terlihat di data itu, kan begitu. Biasanya datanya itu manipulasi. Marketplace saja sekarang banyak dimanipulasi kan seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ada salah satu hadis Pak di sini itu saya bacakan artinya nggih Pak. Barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Itu salah satu hadis yang ada ya Pak. Kemudian menyambung dari hadis tersebut bahwa memuliakan guru adalah anjuran, bahkan dikatakan memuliakan guru sama dengan memuliakan Nabi, dan memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Melihat kasus marketplace guru ini Pak, banyak sekali guru-guru yang merasa bahwa profesinya menjadi tidak dihargai Pak. Bahkan ada statement terkait yuk check out guru di marketplace begitu Pak. Nah, seakan-akan itu menjadi sesuatu hal yang diperjualbelikan begitu Pak. Nah, di sini menurut saya seorang guru itu direndahkan gitu Pak, menurut saya. Nah, menurut tanggapan dari Bapak sendiri itu seperti apa sih? Iya. Kaitannya dengan itu kan masuk dalam filosofi guru juga ya. Filosofi guru itu sebenarnya memberi bukan meminta. Iya. Ya, guru itu adalah memberi bukan meminta. Ya. Maka ada istilah itu guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Kan begitu. Jadi itu juga ada kaitannya begini Mbak ya.
ketika guru, sebenarnya intinya ini kan sebenarnya problem di Indonesia pendidikannya ini, guru ini sebenarnya kurang merata. Ya, selain kurang merata, ya guru ini gajinya kurang. Sebenarnya intinya masalahnya itu. Nah, maka guru itu sebenarnya memberi, ya, bukan meminta. Iya. Nah, yang selama ini ada di Indonesia itu guru seakan-akan meminta bayaran. Nah, bagaimana caranya guru itu biar tidak meminta? Ya solusinya salah satunya ya buang honorer, memang betul, hapuskan honorer, tetapi semuanya harus digaji dan dipikirkan oleh pemerintah. Maka guru itu akan fokus mengajar, yang memikirkan gaji itu pemerintah. Jadi dia nggak usah mikir-mikiran gaji lagi, meminta-minta lagi, karena itu bukan haknya. Itulah konsep Imam Al-Ghazali seperti itu sebenarnya. Nah, terkait di marketplace itu kan sebenarnya hanya platform saja, database guru ya, untuk pemerataan yang ada. Kembali di awal tadi yang saya sampaikan, boleh jadi ini hanya memang sosialisasi. Jadi dalam politik itu kan biasa, Mbak, memang niat biar ini menyebar, dan bagaimana nanti tanggapan-tanggapan dari masyarakat ya di bawah itu bagaimana menanggapi ini. Pasti pro kontra pasti. Tapi itu yang dibutuhkan masukan oleh pemerintah. Ya, terutama oleh kementerian itu sendiri. Jadi bagaimana nanti ya? Itu hal yang biasa ya. Misalkan saya pengen guru ini tak masukkan keranjang dulu kan begitu, dimasukkan keranjang, baru nanti dicek out kan begitu. Itu memang sudah bertebaran seperti itu. Tapi menurut saya kembali yang tadi, ini mampu untuk menanggulangi pemerataan guru yang ada. Tapi dan kualitas ya, kalau itu memang betul dan jujur gitu ya. Tapi kalau untuk menanggulangi gaji dan sebagainya, ini juga karena masih itu, Mbak, pemerintah pusat, daerah itu masih belum klop ya di situ. Pemerintah pusat mengembalikan ke daerah disuruh mengangkat semua ASN yang jadi P3K, nggak punya gaji katanya, nggak punya uang katanya kan begitu. Itu masih problem juga itu di situ sebenarnya ya. Jadi sangat kompleks dan tidak mudah. Dan menurut saya guru itu seperti apapun ya tetap memiliki aji, ya memiliki harga diri. Ya itu tergantung saja ya dari anak-anaknya, dan orang tua wali murid ini bisa memaknai seorang guru itu seperti apa. Menurut saya seperti itu, dan ini hal di era-era sekarang ini digital itu sangat banyak sekali ruang guru, dan juga bimbel-bimbel online itu, kursus-kursus online itu biasa saja. Kita mau memilih mentor yang mana ya, tutor yang mana itu biasa saja. Ya, tapi kan mungkin belum, kita sebagai masyarakat timur, budaya timur mungkin belum begitu dengan mudah sepraktis itu menerima perubahan yang sangat melejit itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas paparan dan juga jawabannya. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam seksi acara yang terakhir, yaitu closing statement. Mungkin dari Bapak Aziz mau ada closing statement, monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Lia. Teman-teman dimanapun Anda berada, jadi di dalam sebuah pemerintahan kita di Indonesia itu antara politik dan kebijakan pendidikan, salah satunya topik pada kita kali ini yaitu marketplace guru, itu menjadi hal yang memang harus kita apresiasi ya. Bagaimanapun juga pemerintah itu sudah bekerja keras ya, luar biasa itu untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam mengefisiensi terkait problem-problem pendidikan yang ada di Indonesia ini, terutama dalam hal pemerataan guru, kemudian peningkatan kualitas guru, dan juga peningkatan kompensasi gaji guru ini juga distandarkan sesuai ASN. Jadi kita apresiasi dengan baik, tetapi satu sisi juga kita nggak boleh langsung menolak ya tanpa adanya dasar, menerima juga tanpa adanya dasar. Jadi kita harus baca, analisis, pikirkan gitu ya. Ini sisi baiknya di mana, sisi kekurangannya di mana ya. Kita bantu kemudian usulkan di situ. Kita bantu usulan ya. Jadi dalam hal menanggapi hal-hal seperti ini ya, apapun yang nanti kita temui dalam perjalanannya, kita tidak langsung menerima ya dan juga menolak, tapi kita harus benar-benar memikirkan di situ ya. Dan menurut saya dalam segala hal kita juga seperti itu.
dan itu bukan menjadikan diri kita menjadi pelin-pelan, tetapi menjadi seorang yang bijak seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Pasti di sini saya dari sisi kepakaran karena saya memang hanya mengajar dari teori-teori saja gitu ya, tetapi dan juga melihat fenomena sosial yang ada ya. Masalah nanti bagaimana dalam pelaksanaannya kita serahkan ke yang bertanggung jawab di situ, dan kita senantiasa mendoakan semoga guru-guru di Indonesia terutama honorer ini bisa menjadi guru yang berkualitas dan juga memenuhi kebutuhan sesuai standar yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini biar tetap mengikuti video-video selanjutnya. Dari saya, Liani Matul Maula, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dari sekali.